Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anis Imra'atus Salihah yang akan membawakan sebuah tema, yaitu metode pembelajaran kelas 1 MI. Pertama-tama yaitu kegiatan pembukaan. Marilah kita melakukan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, siswa menyanyikan lagu Asmaul Husna. Yang ketiga, guru melakukan absensi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan arti dari rukun iman. 2. Siswa dapat menyebutkan rukun iman. 3. Siswa dapat menyebutkan hikmah mempelajari rukun iman. Saat ini kita akan membahas pelajaran 8 atau bab 8, memahami rukun iman. Pengertian iman. Jenis-jenis rukun iman. Kenapa kita harus mengerti tentang rukun iman? Karena kita sebagai orang Islam, kita harus paham dengan apa itu iman. Iman adalah percaya, yaitu keyakinan dalam hati. Dan rukun iman itu ada 6. Jadi kita sebagai umat Islam, kita harus tahu tentang rukun iman itu. Apa saja, rinciannya seperti apa, kita harus tahu. Pengertian iman. Rukun artinya dasar atau pondasi. Ibarat kita membangun sebuah rumah, kita harus membuat pondasi dulu. Pondasi itu adalah kekuatan supaya misalkan kalau rumah itu supaya tidak roboh. Jadi kalau iman, pondasi sebuah iman itu ya itu percaya. Kita harus percaya. Iman itu percaya yang ada dalam hati. Dan rukun itu adalah dasarnya. Terus pengertian dari iman artinya percaya dan yakin. Kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita yakini, maka apapun yang membuat kita goyah, membuat kita ada pengaruh-pengaruh dari orang lain, dari lingkungan, dari teman, itu tidak akan pernah goyah lagi. Jadi itulah yang namanya yakin. Dan kita harus membangun sebuah pondasi supaya kita itu bisa yakin, bisa percaya, bisa kuat iman kita. Rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam. Jadi kalau digabung, ya tadi kan rukun artinya dasar, iman adalah kan percaya. Jadi kalau rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam. Jadi kita itu harus membangun keimanan kita, itu harus dari dasar kepercayaan dari hati kita, dari hati nurani kita, supaya nanti sampai kita besar, sampai kita dewasa, sampai kita di akhir hayat kita mempunyai iman, kepercayaan
keyakinan. Kita harus mempunyai itu. Setiap muslim wajib meyakini rukun iman. Apa aja rukun iman itu? Kita akan bahas yang selanjutnya. Rukun iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Seperti dijelaskan dalam hadis berikut. Al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkani. Rawahu Ibnu Majah. Iman adalah pengetahuan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. HR Ibnu Majah. Jadi kita harus memahami kalau iman itu adalah mengetahui dalam hati. Berarti kita kan harus meyakini dan kita harus mengucapkan dengan lisan. Kalau saya tuh percaya, itu mengucapkan. Dan mengamalkan dengan anggota badan. Mengamalkan itu ya kita misalkan percaya adanya Allah, kita ya harus taat kepada Allah, itu namanya iman. Jadi harus dibuktikan, harus dipercayai, harus diucapkan. Itu adalah iman, rukun iman. Jadi enggak hanya rukun iman, saya percaya dengan rukun iman itu terus hanya sebuah bacaan, itu enggak boleh. Jadi harus diyakini dalam hati, dibuat pondasi, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Paham sampai di sini? Kita lanjut yang selanjutnya. Rukun iman 1. Iman kepada Allah. Jadi kita harus percaya adanya Allah. Dan kedua, iman kepada malaikat. Jadi kita harus percaya adanya malaikat. Dan malaikat itu ada berapa yang harus kita yakini, itu harus percaya. 3. Iman kepada kitab Allah. Jadi kita iman kepada kitab Allah itu diturunkan kepada nabi siapa, kepada itu namanya kitab yang dari Allah, itu namanya kitab Allah, dan diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Yang keempat yaitu iman kepada nabi dan rasul. Jadi kita harus iman nabi dan rasul itu ada berapa, kita harus tahu, kita harus mengimani meskipun kita tidak hidup dalam masa kenabian itu. Jadi kita harus yakin jika ada nabi, ada rasul yang diutus Allah membawa kebenaran, yang nanti juga kalau Nabi Muhammad SAW mensyafaati umatnya di yaumil kiamah. 5. Iman kepada hari akhir, hari kiamat maksudnya. Jadi hari kiamat itu bukan sebuah dongeng, bukan sebuah hanya cerita, itu ada nanti. Kita harus yakin, kita harus meyakini tanda-tanda hari kiamat, dan itu akan terjadi kalau dunia ini akan hancur dan akan ada hari kebangkitan. Itu semuanya harus kita yakin. Yakin itu yaitu iman. Yang nomor 6 yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman dan qada dan qadar itu takdir yang ada dalam kehidupan kita, itu kita harus mengimani, kita harus meyakini semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Itu bukan hanya kebetulan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya
yaitu pembahasan tentang rukun iman tadi. Satu, tadi apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Berarti beriman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Kalau ditanya buktinya apa, Bu? Nanti kalau iman itu Allah itu ada, sedangkan kita tidak pernah melihat Allah itu ada. Dan coba sekarang dilihat, kalau kita bernafas itu kelihatan apa yang kita hirup itu apa? Ibaratnya udara itu terlihat apa tidak? Tidak kan? Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi Allah itu ada meskipun tidak terlihat. Itu namanya percaya. Mau ndak mau, percaya atau ndak percaya, kalau udara itu ada, bentuknya seperti apa kita tidak tahu, tapi kita merasakan. Jadi Allah itu adanya alam semesta ini, adanya kita, adanya hidup kita, itu adanya bertanda bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Percaya bahwa Allah maha mengetahui, maha melihat dan segalanya. Saya kira sudah paham tentang iman kepada Allah. Selanjutnya, beberapa cara beriman kepada Allah. 1. Meyakini bahwa Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta. 2. Mengimani nama dan sifat Allah. 3. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu caranya beriman kepada Allah. Sekarang selanjutnya, nama malaikat. Tadi yang kedua adalah iman kepada malaikat. Jadi kita harus tahu berapa sih yang harus kita yakinin malaikat itu. Nama malaikat dan tugasnya berikut ini. 1. Malaikat Jibril mempunyai tugas menyampaikan wahyu. Yang wahyunya yang disampaikan kepada nabi-nabi dan rasul, itu malaikat Jibril yang menyampaikan. B. Mikail mempunyai tugas membagi rezeki. Jadi yang membagi rezeki di dunia ini kepada manusia, kepada hewan, seluruh makhluk hidup itu malaikat Mikail. Yang C. Israil mempunyai tugas mencabut nyawa. Jadi setiap orang yang meninggal dunia itu ada yang mencabut nyawanya, yaitu malaikat Israil. D. Israfil mempunyai tugas meniup terompet atau sangkakala. Kapan terompet atau sangkakala itu ditiup? Ketika nanti waktu hari kiamat. Yang kelima yaitu Raqib, mempunyai tugas mencatat amal baik. Jadi setiap perbuatan kita itu ada yang mencatat, yaitu malaikat Raqib. Yang B, malaikat yang keenam maksud saya, itu malaikat Atid yang mempunyai tugas mencatat amal buruk. Dan yang ke-7 dan 8 itu malaikat Mungkar dan malaikat Nakir, bertugas menanyai di alam kubur. Jadi setiap manusia itu kalau meninggal itu ada yang menanyai di kubur, ada siksa kubur, ada itu kita juga harus yakin. Yang ke-9 itu malaikat Ridwan, mempunyai tugas menjaga surga. Dan yang ke-10 yaitu malaikat Malik, mempunyai tugas menjaga neraka. Itu nama-nama malaikat. Selanjutnya yaitu iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul sebagai petunjuk manusia di dunia. Kitab yang diturunkan Allah ada 4 macam, yaitu 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kita baca sehari-hari, yaitu kitab Al-Quran. Itu kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Berikutnya, cara beriman kepada kitab Allah. Bagaimana caranya? 1. Mempercayai adanya 4 kitab Allah. 2. Meyakini bahwa hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman hidup. Jadi keempat itu yang menjadi pedoman dalam hidup itu hanyalah Al-Quran. Dan yang ketiga, memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Dan apalagi kalau bisa menghafal, jadi hafidhah itu juga lebih baik. Dan yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Berikut, beriman kepada Rasul Allah berarti harus meyakini dan percaya beberapa hal berikut. 1. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. 2. Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. 3. Ajaran yang paling benar dalam Islam. 4. Islam adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Yang keenam, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan, semua makhluk mati, hanya Allah yang hidup. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Yang keenam yaitu iman kepada takdir, qada atau qadar. Takdir berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. 1. Qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga meninggal. Jadi kalau kita masih di dalam kandungan itu sudah ada, itu namanya qada, ketentuan Allah. Dan yang kedua, qadar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Jadi kalau yang sudah di dunia ini kita mengalaminya itu namanya qadar. Dan itu harus mengimani, kita harus beriman. Sekarang yaitu hikmah mempelajari rukun iman, yaitu 1. Menambah ketaatan kepada Allah. 2. Mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah. Yang keempat, mendapat pahala dan ridho dari Allah darinya. Yang kelima, menambah syukur. Jadi kesimpulannya yaitu kalau kita beriman dengan mempercayai rukun iman, mempelajari, meyakini rukun iman, maka iman kita akan semakin bertambah, kita akan dekat dengan Allah, hidup kita akan jauh lebih tenang karena kita mengetahui jika semua yang terjadi di dunia ini adalah sudah diatur oleh Allah dan ada yang mengatur seperti malaikat, ada utusan Allah yaitu Rasul-Rasul Allah. Jadi kita, pedoman hidup kita yaitu kitab-kitab Allah, dan akan ada balasan di semua perbuatan kita, dan akan ada hari kiamat, dan akan ada hari pembalasan. Sudah paham saya kira materi kali ini dari Aqidah Akhlak untuk kelas 1 ya. Semoga bermanfaat, dan nantikan video pembelajaran dari saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.